Pemirsa, tersangka pembunuhan 3 anak kandung di Nias, Sumatera Utara diperiksa penyidik Polres Nias. Pemeriksaan tersangka sempat tertunda karena pelaku terluka di bagian leher. Tersangka pembunuhan anak kandung di Desa Banua Sibuhu, Kecamatan Namolia, Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mulai diperiksa penyidik. Motif tersangka tega menghabisi nyawa anaknya yang berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun karena himpitan ekonomi. Penyidik Polres Nias sempat terkendala memeriksa karena tersangka terluka di leher saat mencoba bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh suami tersangka. Sudah mulai pulih dan sudah bisa memberikan keterangan. Dan untuk tindak lanjut daripada pemeriksaan tersangka, itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan ke psikiater. Kasus pembunuhan 3 anak oleh ibu kandung di Nias, Sumatera Utara terjadi saat suami pelaku pergi ke tempat pemungutan suara. Sepulang mencoblos, suami pelaku histeris saat menemukan 3 anaknya tewas bersimbah darah, sedangkan istrinya berada di samping anaknya dengan kondisi luka di leher dan tangan. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Seorang anak tega melukai ayah dan membunuh ibu kandungnya yang sudah lanjut usia di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebelumnya pelaku dan kedua korban bertengkar karena pelaku meminta sejumlah uang. Seorang anak berusia 40 tahun tega membunuh ibu kandungnya dengan sebilah pisau dan menganiaya ayahnya di rumahnya yang berada di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan ditahan. Namun hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh ibunya. Sejumlah saksi pun sudah dimintai keterangan oleh polisi. Pelaku akan dilakukan pemeriksaan psikologi. Apakah kejadian tersebut di bawah alam sadar ataupun dilakukan dengan sadar. Peristiwa ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok pada Kamis malam. Akibat peristiwa ini, ibu kandung pelaku yang berusia 65 tahun tewas dengan luka tusuk di perut. Sedangkan ayahnya, 72 tahun, mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Kasus kekerasan domestik ini terjadi setelah pelaku dan kedua orang tuanya terlibat cekcok terkait masalah uang. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muammar Syarbani, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami di Bandung, Jawa Barat membekap istrinya dengan sprei dan lakban hingga tewas. Amarah sang suami muncul lantaran istrinya minta diceraikan karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. N alias US ditangkap polisi usai membunuh istrinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, N yang merupakan suami keempat korban kesal dan cemburu. Korban meminta cerai karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. Lantas N mendekap istrinya dengan sprei dan lakban hingga tewas. Hasil olah TKP ada spesifik barang milik pelaku yang tertinggal di sana. Kemudian kami pendalaman malam itu juga dan akhirnya mengaku bahwa memang yang bersangkutanlah pelakunya. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Hanya gara-gara belum memasak nasi untuk sarapan pagi, seorang ibu di Tapanuli Utara meninggal dunia dianiaya anak kandungnya sendiri. Dengan penuh amarah, pelaku memukuli ibunya dengan potongan kayu berdiameter 8 cm. Peristiwa tragis memecah keheningan pagi Dusun Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Simangumban, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu lalu. SH, pemuda 28 tahun, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri, Dasima Siagian, dengan potongan kayu balok. Tersangka yang baru bangun tidur jam 9 pagi menanyakan nasi untuk sarapan kepada ibunya. Sang ibu menjawab belum memasak nasi karena baru pulang dari rumah tetangga membantu menyiapkan hajatan. Pelaku langsung emosi dan mengambil potongan kayu. Ajakan sang ibu untuk sarapan di rumah tetangga pemilik hajat tak lagi didengar.
Dengan emosi, pelaku memukul kepala ibunya dengan kayu. Sang ibu tersungkur dan meninggal saat dibawa ke puskesmas. Setelah marah-marah terjadi dialog antara si korban atau ibu tersangka dengan tersangka. Terus tersangka mengambil sebatang kayu dan memukulkan ke bagian samping kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 kali sekuat tenaga. Pelaku ditangkap petugas Satreskrim Polres Tapanuli Utara di persembunyian di Dusun Muara Tolang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku menyesal telah menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal dunia. Saya ambil kayu, Pak. Saya pukul kepalanya bagian samping kiri, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Saya dari situ, Pak. Waktu itu, Pak. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 354 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk mengetahui bagaimana keseharian korban dan pelaku, sudah bergabung bersama kami Erizon Ritonga, Kepala Desa Dolok Saud melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Erizon. Selamat sore Bu. Baik, Pak Erizon bisa ceritakan seperti apa keseharian dari anak yang juga pelaku pembunuh ibunya ini, Pak Erizon? Iya Bu. Ini anak ini kerjanya seharian kerja bertani ya Bu, menemani ibunya ke ladang bertani. Pak Erizon? Ya. Ya, kami menyimak bagaimana Pak kesehariannya Pak? Ini anak kerjanya bertani ya Pak ya, bertani setiap hari, menemani ibunya, bertani, bekerja di sawah gitu ya Pak ya. Oke, betul hanya semata-mata alasan sepele ini. Iya. Ketika pulang ke rumah, tidak ada nasi yang dimasak oleh sang ibu, langsung spontan memukul ibunya pakai balok kayu. Ceritanya waktu pagi-pagi ibunya tidur di rumah tetangga. Setelah pagi-pagi ini si anak bangun pagi, ibunya tidak ada sarapan di bawah. Berarti betul karena tidak ada nasi ya? Iya benar itu. Apakah Karena sering terlihat ada pertengkaran antara ibu dan anak ini Pak? Kalau sehari-hari belum pernah ya Bu ya. Kalau kedengaran di desa tidak pernah ini terjadi keributan antara anak dan ibu. Baik, sosok dari pelaku ini seperti apa Pak? Apakah temperamental atau seperti apa di kalangan tetangga begitu? Kalau pelaku ini sebenarnya Bu biasa ya, seperti masyarakat biasa, anak-anak muda, cuman orangnya ini agak pendiam ya, agak tertutup lah. Oke. Profil yang bersangkutan memang pendiam dan tinggal hanya berdua dengan ibunya begitu Pak? Iya, berdua dengan ibunya, satu rumah dengan ibunya, berdua tinggal, ayahnya sudah lama meninggal. Baik, bagaimana respon tetangga lain mengetahui hal ini Pak? Iya, sangat miris ya Bu ya, seorang ibu, seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Masyarakat juga sangat miris melihat situasi seperti ini Bu. Responnya memang respon sangat menyedihkan lah ya. Oke. Usai melakukan pemukulan alias pemukulan yang berdampak pada pembunuhan seperti ini Pak, apakah tersangka berupaya melarikan diri sebelum ditangkap oleh aparat? Iya, waktu saya dan masyarakat ke lihat korban, si pelaku pergi ke belakang rumah. Ya. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Erizon Ritonga, Kepala Desa yang dimana terjadi pembunuhan ibu yang dilakukan oleh seorang anak kandungnya. Kepala korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Petugas temukan bagian tubuh korban di lokasi pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah inilah anggota Polsek Bekasi Selatan menemukan kepala korban mutilasi AH. Hingga sore hari kemarin, lokasi rumah pelaku yang diduga menjadi tempat eksekusi mutilasi ramai dikunjungi warga. Menurut warga sekitar, korban sering berkunjung ke rumah pelaku. Tetangga pun tidak menyangka pelaku nekat membunuh dan memutilasi korban.
taunya ya, Mat, itu kamu lagi ngapain pintu dikunci mulu? Itu katanya lagi masang keramik. Tak tok tak tok. Mat, ngapain sih kamu tak tok tak tok aja? Lagi masang keramik, katanya gitu. Kapan itu Bu tak tok tak tok? Lagi hari Minggu sore. Gitu. Lama tuh Bu? Udah lama di dalam tak tok. Nah, udah gitu bau frot, bau pilok. Mat, kamu lagi milok apa sih? Ini barang, katanya. Udah, aku nggak banyak, aku duduk di situ, ada hujan kan, nggak berhenti tuh hujan. Ya udah, saya nggak ngeh lagi tuh, cuman tak tok lagi masang keramik, biarin aja, saya duduk aja di situ. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi di Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang masih berusia 17 tahun mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Kasus ini berawal saat warga perumahan Bumi Satria Kencana Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala dan kaki. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Nur Cahya, Lurah Cipete Utara, Jakarta Selatan menjadi korban pengeroyokan saat berusaha membubarkan kerumunan di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya Ibu Lurah Cipete Utara tersebut mengalami lebam di wajahnya. Pengeroyokan terhadap Lurah Cipete Utara berawal saat Nur Cahya menggelar razia PSBB transisi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan pada dini hari. Ramainya pengunjung membuat Nur Cahya mencari pemilik kafe, namun tiba-tiba ada pengunjung kafe yang marah dan mengeroyok Nur Cahya. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Satu pelaku pengeroyokan berinisial RG telah ditangkap. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang diketahui memiliki peran berbeda-beda saat pengeroyokan terjadi. Selengkapnya terkait penganiayaan Ibu Lurah oleh warga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Jimmy Christian Sama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Mas. Pak Jimmy, bisa dijelaskan kepada kami apa sebetulnya motif para pelaku ini sampai tega memukuli Ibu Lurah? Jadi dari keterangan hasil bahan keterangan hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu pihak yang ditegur itu tidak terima karena ditegur oleh Bu Lurah sehingga melakukan perlawanan atau melakukan pemukulan. Baik, Pak Jimmy, seperti apa sebenarnya detail kronologisnya? Jadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 21 November itu seperti biasa kan setiap hari 3 pilar yaitu polisi, TNI dan Pemda itu selalu melakukan razia-razia. Namun karena jumlah lokasi-lokasi banyak yang dirazia atau dilakukan pengecekan, nah kebetulan ada mungkin beberapa tempat yang dilakukan penyisiran sendiri oleh Bu Lurah, kemudian dijumpai bahwa di tempat itu terdapat cukup banyak orang dan sudah tidak memenuhi standar dari Perda sekarang ini, sehingga Bu Lurah melakukan peneguran. Kemudian ada dari sekelompok orang itu ada yang tidak terima dilakukan peneguran, kemudian melakukan protes, dan kemudian terjadi aksi saling dorong-mendorong. Yang tidak terima ini siapa Pak? Pengunjung kafe atau pemilik kafe Pak? Si pelaku. Ya pelakunya pemilik kafe atau pengunjung Pak? Pelaku ini pengunjung yang datang di kafe tersebut, kemudian tidak terima dan melakukan dorong-dorongan kepada Bu Lurah yang kemudian akhirnya terjadi pemukulan tersebut. Ada berapa pengunjung Pak yang melakukan hal tersebut?
dugaan kita itu ada 4 orang. Yang sudah ditangkap? Yang kita sudah tangkap 1 orang berinisial RQ, perempuan 22 tahun. Jadi 3 orang masih buron ya Pak? Sedangkan yang lain masih kita cari. Oke, RG yang sudah ditangkap perempuan dan 3 lainnya ini juga perempuan atau ada juga laki-laki di sana? Ada perempuan, ada laki-laki. Perannya apa saja Pak ini? Keempat tersangka. Ya, ada yang memegang, ada yang menarik, dan ada yang memukul gitu Pak. Ya Pak, bagaimana kondisi Bu Lurah sekarang Pak? Ya, kondisi Bu Lurah sudah melaksanakan tugas dengan sehari-harinya, namun masih ada lebam di... Baik, dari keterangan tersangka yang ditangkap ini, apa Pak alasan mendasar sampai tidak terima teguran dari Bu Lurah? Untuk alasan mendasarnya sebenarnya ya mungkin tidak terima ditegur karena mungkin merasa di tempat lain atau di tempat itu juga masih banyak yang lain. Apakah menegurnya dengan cara yang kasar Pak atau seperti apa? Tidak. Bu Lurah melakukan peneguran kan sudah ada SOP-nya masing-masing. Jadi kita sudah melakukan teguran-teguran, kata Bu Lurah melakukan teguran-teguran, kemudian nggak diterima. Intinya seperti itu saja, Mbak. Tidak ada indikasi konsumsi minuman beralkohol begitu Pak? Kalau itu dari keterangan-keterangan memang ada indikasi konsumsi. Ada beberapa yang konsumsi miras, indikasinya hari itu. Namun kan penangkapan itu dilakukan kurang lebih 2 hari setelah itu. Kita cari, kita dapatkan. Kemudian setelah 2 hari kita lakukan pengecekan sudah tidak melakukan atau tidak mengandung alkohol lagi, demikian. Baik, ada antisipasi Pak agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi? Ya, kan kita sudah koordinasi langsung dengan dari Polres. Sesuai perintah Bapak Kapolda, Kapolres, kita akan melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Camat dan Satpol PP bahwa kalau ada kejadian-kejadian gini akan kita tindak tegas. Seperti yang terjadi di kafe tersebut sudah kita segel. Demikian Pak. Artinya status yang sudah diamankan ini tersangka berarti ya Pak ya? Ya, betul sekali Mas, tersangka. Statusnya adalah tersangka. Termasuk 3 orang yang masih diburu oleh petugas saat ini? Iya, betul. Itu nanti dalam prosesnya selanjutnya. Oke, agar jadi pelajaran Pak, ancaman pidananya bisa dijelaskan Pak? Ya, tetap kita dengan pasal 170 ya Mas ya. Ancaman hukuman Pak? 5 tahun. Oke. 5 tahun penjara. Terima kasih. Baik, waktu Anda berbincang bersama kami, AKBP Jimmy Christian, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Polisi tegaskan tidak akan mundur menegakkan hukum dalam kasus Rizik Sihab. Kami kembali saat lagi dengan Anda.